Di awal drama kita akan bertemu dengan seorang anak kecil bernama Kim Ji-young yang nantinya akan tumbuh menjadi pria ganteng dan pemberani seperti saya. Kali ini dia sedang berada di ruang sidang menyaksikan pembunuh ibunya yang sedang diadili namanya Choi Sung-so. Namun sayangnya hakim koplok ini menyatakan bahwa Sung-so tidak sengaja melakukan pembunuhan, sudah berusaha berdamai dengan pihak korban dan lagi dalam perawatan karena gangguan mental. Akhirnya dia hanya dihukum 3,5 tahun saja, membuat si Jiong marah padahal jelas-jelas di waktu kejadian dia membunuh ibunya secara brutal. Dua belas tahun kemudian si Sungso mencegat sebuah bis dan memukuli si supir karena dulu dialah yang melaporkannya ke polisi. Gusti Allah, belum tobat juga nih orang. Ketika pulang, seseorang misterius mencegatnya sambil berkata, apa boleh seorang penjahat bisa bebas berkeliaran seperti ini? 네가 어떻게 감옥에 안 있고 밖을 돌아다녀? 법대로 했으니까 그렇지 이 새끼야! Orang misterius itu murka karena Sungso telah menghancurkan keluarganya. Mengaku bahwa dia adalah anak kecil yang dulu ibunya dia bunuh. Kemudian menghajarnya kembali hingga Sungso ini pun innalillahi di tempat. Dan aksi vigilante ini pun dimulai. Setelah melakukan balas dendam, Jiong pulang ke rumah, memandangi foto ibunya dan berjanji akan memberikan keadilan bagi orang-orang yang tidak menemukan keadilan seperti mereka. Hari Sabtu isuk-isuk di Akademi Polisi, seorang pengajar sekaligus polisi senior, kita panggil aja Encang, menerangkan mengenai kasus dingin yang sampai sekarang belum terpecahkan. Kasus dingin ini biasanya berhubungan dengan kasus pembunuhan, di mana penyidik terpaksa membiarkan kasus tersebut sehubungan dengan sulitnya menemukan petunjuk atau barang bukti. Jadi, jika suatu saat mereka diterima jadi polisi, maka diharapkan bisa memecahkan kasus-kasus dingin tersebut agar bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 저 민선욱이 컨디션이 별로 안 좋네. Ya, Jiong dan Sun Wook adalah dua calon polisi berbakat. Selain memiliki kecerdasan di atas rata-rata, mereka juga mahir dalam pencak silat. Membuat dua polisi senior ini yakin kalau mereka berdua akan menjadi polisi hebat di masa depan. Di akhir pekan, para calon polisi ini pun diperbolehkan untuk pulang terlebih dahulu, di mana Sun Wook, Jiong, dan satu lagi si Bohim menaiki bis yang sama dan akan pulang ke rumah masing-masing. Sayangnya bisnya udah bagus, tapi kok gak ada tukang cangci, men. Di dekat rumahnya, Jiong selalu membantu nenek-nenek yang meskipun udah tua tapi masih semangat cari uang. Dan si nenek selalu memberikan permen tiap Jiong selesai membantunya. Meskipun hari libur, Jiong tak berhenti mencari kasus ketidakadilan, di mana kali ini diberitakan seorang preman yang menyerang sebuah keluarga yang membuat bapak keluarga tersebut dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Pelakunya emang ditangkap, tapi karena hukum bisa dimanipulasi, mereka akhirnya dibebaskan. Oleh karena itu, Jiong memeriksa kasus tersebut, dan setelah tahu lokasi dan wajah si pelaku, Jiong pun akhirnya bergerak. Di saat yang sama, para preman ini kembali mendatangi rumah korban dan memaksa mereka untuk meninggalkan rumah tersebut. Ketika Jiong datang, para preman ini sedang asik mengencingi jendela rumah dan langsung ngamuk ketika Jiong mengatai titit mereka yang hanya sebesar sedotan ale-ale. Tak lama setelah itu, jendela pun terbuka dan preman kampung ini sudah dalam kondisi tak bernyawa lagi. Tak cukup sampai di situ, Jiong kali ini menyelidiki kasus seorang dokter yang melakukan pemerkosaan terhadap pasiennya sambil diam-diam merekamnya. Karena sudah memberikan uang sesajen, si dokter hanya dihukum 6 bulan penjara saja, bahkan izin prakteknya tidak dicabut.
Tahu kalau si dokter pasti akan mengulangi perbuatannya, malam itu juga Jiong langsung mendatangi tempat prakteknya lalu mematahkan tangannya biar tangan monongennya itu tidak dia gunakan lagi untuk memegang yang haram-haram. Namun aktivitas Jiong itu nampaknya disadari oleh seorang jurnalis bernama Mbak Choi yang meminta atasannya bernama Kuak agar membuatkannya acara khusus mengenai aparat penegak hukum yang tidak melindungi warganya dengan baik. Sehingga muncullah seseorang yang memanfaatkan hal itu dengan sebutan. Vigilante. Tak lama berselang, acara itu viral di televisi dan mengenai kasus vigilante menuai banyak pro kontra dari berbagai kalangan. Hanya saja ketika mendengar ibu-ibu mengucapkan terima kasih karena merasa tertolong, Jiong merasa senang. Bahkan kedua rekannya sangat mendukung dengan adanya vigilante tersebut. Nah, karena acaranya sukses, Mbak Choi jadi tambah bersemangat, apalagi dia mendapatkan petunjuk kalau vigilante selalu bergerak pada saat akhir pekan. Sementara itu, secara kebetulan Pak Encang menyuruh Jiong dan Sunwook menginput data kasus ke website kepolisian, hingga Jiong bisa dengan mudah mengetahui terkait kasus-kasus yang ada. 정말 잘못했습니다. Nah, meskipun seorang vigilante, Jiong tak serta-merta melakukan pembalasan, tergantung perilaku orang yang dia incar. Kalau si pelaku mengaku menyesal dan minta maaf, maka dia pun tak akan menghukumnya. Singkatnya, karena sudah 2 minggu si vigilante tidak bergerak, media ini mulai kehabisan bahan, tapi Mbak Choi tak patah semangat. Dia akan kembali memancing si vigilante dengan mengangkat kasus tahun 2015, di mana seorang remaja bernama Yon diperkaos. Dan si pelaku pemerkosaan bernama Jung ini hanya dihukum 7 tahun penjara dengan alasan mempunyai riwayat gila dan sekarang sudah bebas. Namun tiba-tiba Sunwook mengagetkan dengan topeng Batman-nya. Tak menyangka kalau sahabatnya ini tertarik juga sama kasus gituan. 이상하네, 이 새끼. Nah, karena acara berita itu kembali viral, banyak orang berdemo di rumah si Jung menuntut aparat penegak hukum untuk memenjarakannya kembali. Sementara Mbak Choi dan si Kuak berada tak jauh dari sana, berharap vigilante akan segera muncul. Keesokan paginya, setelah sholat subuh, Jiong datang lebih awal ke kantor untuk memastikan dulu kasus tersebut sebelum bertindak. Namun tiba-tiba Pancang masuk dan heran kenapa Jiong bekerja keras seperti itu, padahal apa yang dilakukannya ini tidak termasuk penilaian ataupun menghasilkan uang lembur. 그럴 텐데 뭐 돈 주는 것도 아니고. 그런다고 학점 잘 주는 거 아니야. 알지? 네. Kembali ke si Mbak Choi yang mendapati si Jung keluar menggunakan mobil pick up, hingga Mbak Choi berinisiatif mengikutinya. Sialnya, ketika di pelabuhan, Mbak Choi malah kehilangan jejak karena mobil-mobil di sana menggunakan pick-up dengan jenis yang sama. Kaburnya si Jung membuat para polisi sibuk, apalagi para masyarakat yang berdemo dari kemarin maghrib, menuntut mereka untuk segera menemukannya. Hal itu juga membuat si Jiong jadi gak fokus belajar. Hal itu disadari oleh Pak Encang yang langsung memberikan pertanyaan. Apa penyebab dari terjadinya kejahatan susulan? Tapi pertanyaan itu mah sangat cetek buat si Jiong. Dia menjelaskan bahwa si pelaku berpikir ditangkapnya mereka disebabkan oleh para korban. Sehingga si pelaku yang menyalahkan korban dan akhirnya melakukan kejahatan yang sama. Kembali ke si Mbak Choi yang kesal kenapa juga polisi ikut-ikutan mencari si Jung ke pelabuhan, melarang rekan-rekannya untuk mengambil video karena menurutnya masyarakat hanya ingin melihat si vigilante membunuh penjahat itu. Karena kewalahan, tak juga menemukan si Jung, kapten polisi ini menyuruh salah satu polisi yang sedang bertugas menjaga korban untuk membantunya. 고생했죠. Ketika turun, si polisi ini penasaran pada seorang kurir yang menutupi wajahnya dengan helm. Tapi ketika dibuka, wow, ternyata bukan si Jung. Sedangkan Mbak Choi yang sedari tadi memperhatikan peta baru sadar kalau pelabuhan itu tidak jauh dari rumah korban.
Namun terlambat karena si Jung sudah mulai beraksi dengan berusaha membunuh kurir itu. Mbak Choi dan timnya segera pergi dan hal itu membuat polisi penasaran lalu segera mengikuti mereka. Jung yang kini sedang menyamar jadi kurir pun berpura-pura mengantarkan Odading yang padahal masalahnya Sion malah keluar membuat si Jung dapat dengan mudah mendapatkannya. Menyalahkan Sion yang telah membuat hidupnya jadi amburadul kayak gini. Namun ketika akan dieksekusi, 반성하면서 살았어야지. 지금부터 널 풀어줘. karena murka, Jiong pun terus menghajarnya hingga tewas meskipun si Jung berniat akan minta maaf. Sedangkan Mbak Choi marah-marah karena pemuda ini menghalangi jalan mobilnya. Padahal mah dia adalah orang yang dicari-cari Mbak Choi selama ini. Tiba di lokasi, Mbak Choi mengaku kalau dia penghuni apartemen hingga polisi membiarkannya masuk dan betapa senangnya dia melihat si Vigilante kembali beraksi sambil meninggalkan tulisan "Jaring di surga", yang artinya pada akhirnya penjahat pasti akan tertangkap. Nah, karena hukum selalu bertindak secara tidak adil, maka sebagai Vigilante, Jiong akan melawan ketidakadilan itu. Terbunuhnya si Jung oleh Vigilante kembali viral dan tentunya membuat masyarakat senang. Berbeda dengan kepolisian yang meskipun tahu kalau tindakan itu membela yang lemah, tapi tetap kalau urusannya menghilangkan nyawa orang lain, maka itu termasuk kriminal. Maka dari itu, polisi menetapkan si Vigilante sebagai buronan. Hanya saja kepala polisi ini marah kenapa anak buahnya bisa membiarkan media masuk ke TKP. Jadinya kasus ini lebih populer daripada kasus perceraian Amarjoni dengan Irish Bella. Sedangkan Pak Encang yang dipanggil untuk membantu kasus tersebut terpaksa menyuruh Jiong dan Sunwook menyelesaikan sendiri penginputan digital itu. 나도 시간 난 대로 한번 들어가서 볼게. 아주 그쪽이 심란한가 봐. 현장에 CCTV도 뭐 블랙박스도 도와주다가 정덕흠을 죽였고. 비질란테. 자, 아무튼 작업은 이 방 안에서만 하고. Setelah tiba di TKP dan tak menemukan barang bukti apapun, Pancang sadar kalau si Vigilante emang benar-benar mengerti cara kerja dari kepolisian. Tak lama setelah itu, datang seorang remaja putri melakukan protes, bertanya kenapa para polisi menetapkan si Vigilante sebagai buronan, padahal bagi mereka, Vigilante adalah seorang pahlawan yang membela kaum lemah. Nah, tanggapan-tanggapan seperti itulah yang dimanfaatkan media untuk meraih rating tinggi. Terkhusus bagi si Mbak Choi yang berniat memberitakan lagi para penjahat untuk memancing si Vigilante bergerak. Sementara itu, Sunwook dan Bohin bercanda kalau sikap si Vigilante yang misterius dan cerdas itu sangat mirip dengan Jiong. Waduh, kayak saya juga dong. Namun si Jiong tak menanggapinya, selain emang benar dia juga lagi fokus pada TV yang memberitakan kejahatan Seo Doyok yang pernah membobol rumah mantan bosnya bersama seorang remaja bernama Sung Yeon. Mereka lalu membunuh keluarga tersebut termasuk 2 anak kecil secara kejam. Tapi saat itu Doyok mengaku lagi dalam pengaruh alkohol dan hanya ikut-ikutan remaja bernama Sung Yeon saja. Dan Sung Yeon lah yang melakukan pembunuhan. Alhasil malamnya Jiong diam-diam masuk ke ruangan Pak Encang dan menyelidiki kasus tersebut. 가출 청소년들과 함께 자신이 일했던 편의점 무참히 살해.
Nah, karena kasus itu dilimpahkan pada seorang remaja, hukum pun membebaskan mereka terkait undang-undang di bawah umur. Namun melihat gaya hidup si Doyok yang selalu pesta miras, Jiong yakin bahwa si Doyoklah pelakunya. Bahkan mengingat nama klub malam yang sering Doyok kunjungi. Ketika akhir pekan, Sun Wook iseng-iseng mengajak Jiong ke klub malam dan berjanji akan mengalah dalam ujian jika Jiong bersedia ikut. Singkatnya, mereka tiba di tempat Ajojing dan Jiong akhirnya menemukan di mana si koplok itu duduk. Namun tiba-tiba seorang perempuan mengajaknya kencan dan Jiong tak mempermasalahkannya agar dia bisa mendengar obrolan si Doyok dengan temannya. Mengaku bisa bebas karena dia memanfaatkan undang-undang di bawah umur, padahal sebenarnya dialah yang membunuh keluarga bosnya. Mengetahui hal itu, Jiong langsung marah, tapi perempuan itu yang sadar kalau Jiong selalu memperhatikan si Doyok, segera membawanya ke tempat lain. Yakin kalau Jiong membutuhkan narkomar, makanya dia selalu memperhatikan si Doyok. 근데 너는 이거 못 사. Setelah itu, Jiong tiba-tiba teler dan saya tidak tahu apa yang dilakukan Jiong semalam. Yang jelas ketika bangun, dia sudah berada di kamarnya. Adeh, udah cerot nih. Setelah itu, dia kembali ke asrama yang langsung dapat sindiran dari si Bohim. Yakin bahwa semalam, Jiong udah nanam bibit jagung. Malam harinya, Jiong memeriksa sosmed para korban dan menemukan video anak kecil yang juga jadi korban pembunuhan itu, mengingatkannya pada dirinya di masa lalu. Jiong pun menyelidiki jalur narkomar yang sering dilakukan oleh si Doyok yang ternyata seorang bandar juga. Sehingga di akhir pekan, dia membuntuti si Doyok ketika bertransaksi, bahkan mengetahui lokasi di mana si koplok itu menyimpan barangnya. Sementara tim pemburu vigilante ini mulai stres karena sudah berminggu-minggu mereka belum menemukan berita terbaru. Sehingga Mbak Choi menyuruh timnya agar bekerja lebih keras lagi dan sepertinya dia sudah punya ide lain. Sedangkan si Doyok tiba-tiba saja mendapatkan nomor telepon di mobilnya, meminta Sung Yeon, anak remaja yang menemaninya membunuh, untuk memeriksa nomor tersebut. Yang ternyata setelah diperiksa itu adalah nomor BNN di Busan. Jadinya ketika mengambil barang itu pada bosnya, si Doyok bertanya apakah barang ini dari Busan. Bosnya tentu saja tak mau membocorkannya, membuat si Doyok jadi galau, jangan-jangan bosnya itu akan berusaha menjebaknya. Dan benar saja entah siapa yang melaporkannya, para polisi itu tiba-tiba saja mencarinya. Beruntung dia keburu lolos dan pergi ke tempat persembunyiannya. Namun ketika sampai, barangnya sudah tidak ada dan... 어디요? 야, 그거 내 거야. 건들지 마. Jelas saja si Doyok marah, ingin melawan tapi malah tumbang. Jiong pun membakar barang tersebut sekalian menghajar si Doyok tanpa ampun. 사죄. 에? 사죄? 난 또 준식이 형님이 보낸 줄 알고 씨. 야! Kemudian mengambil HP-nya dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada orang-orang yang telah mereka bunuh, termasuk dua anak kecil ini. Tapi meskipun sudah minta maaf, si koplok ini tetap aja dibunuh. Besoknya mayat si Doyok ditemukan, membuat pihak kepolisian kembali kecolongan dan beritanya kembali viral, membuat publik semakin mendukung vigilante. Bahkan salah satu stasiun televisi mengadakan acara debat ala-ala ini talk show di Indonesia. Ada yang mengutuk, ada juga yang menyalahkan para aparat penegak hukum yang gak becus menghukum penjahat. Hingga terciptalah vigilante yang dipuja-puja masyarakat. Dan yang paling bahagia dalam hal tersebut adalah media yang meraup untung gede dari iklan-iklan yang mensponsori mereka.
Tapi tidak bagi Mbak Choi yang tak ingin timnya berpuas diri karena medianya harus lebih cepat tanggap daripada kepolisian. Nah, aksi-aksi vigilante itu membuat banyak penjahat ketakutan dan takut dibebaskan hingga kepolisian meminta bantuan pusat untuk menangani kasus vigilante ini. Dan bantuan itu datang melalui polisi yang dijuluki sebagai si monster bernama Jo-hon. Yah, ini adalah polisi blasteran manusia dengan tiang listrik, di mana dia langsung menghampiri si Sung-yeon dan pamer trik ala-ala Patarno. Karena mau kabur dan sempat melawan, si Jo-hon terpaksa menghajarnya dan mengancam akan melemparnya dari gedung. 말을 해야 알아듣는 새끼들이 있어. 어디야 주변에 수상한 사람 본 적 있어? Akhirnya si Sung-yeon memberitahu di mana tempat biasa si Doyok nongkrong, termasuk nomor HP BNN Busan tersebut. Dan Jo-hon memastikan bahwa dia akan menangkap si vigilante bagaimanapun caranya. 결국엔 잡힐 겁니다. 장담하죠. 사람들 기억에서 잊힙니다. Nah, boomingnya vigilante menjadikan banyak orang ingin meniru aksinya. 여자친구는 왜 때려 이 양아치 같은 새끼야. 사랑해 이 개새끼야. 법이하지 않는 걸. Dan pas ditangkap polisi, mereka malah menyalahkan hukum yang tak berbuat semestinya. Karena hal itu, media terus mengadakan podcast terkait pro kontra vigilante. Bahkan salah satu anggota dewan ini secara terang-terangan menyalahkan vigilante karena aksinya itu memancing masyarakat untuk berbuat main hakim sendiri. Jeong tentu saja tidak setuju karena menurutnya itu bukanlah salah si vigilante, tapi medialah yang terlalu membesar-besarkan berita tersebut hingga masyarakat jadi ikut-ikutan. Sun-wook pun setuju dengan pernyataan itu meskipun mereka berdua adalah calon polisi. Sementara si Jo-hon baru paham kenapa para polisi susah untuk menangkap si vigilante karena di TKP si vigilante sama sekali tak meninggalkan jejak sedikit pun. Tapi apapun itu, manusia blasteran tiang listrik ini tetap harus segera menangkapnya karena perbuatan vigilante jelas-jelas salah di mata hukum. Sedangkan Bacoy baru dapat kasus lagi, yaitu seorang kurir yang terlindas truk tapi pelakunya malah dihukum ringan. Menyuruh anggotanya untuk mencari tahu latar belakang si supir truk itu karena dia yakin vigilante akan tertarik dengan kasus ini. Yah, ternyata insting Bacoy memang tajam karena si Jeong memang lagi menyelidiki kasus tersebut. Ceritanya, ketika si kurir sedang mengeluarkan barangnya, tiba-tiba saja sebuah truk tak sengaja menabrak dirinya. Sebenarnya pas kejadian itu si kurir masih hidup dan sempat minta tolong. Namun karena si supir gak mau ribet membayar biaya rumah sakit, akhirnya dia lebih memilih untuk menggilasnya kembali. Anjing, dasar manusia pamali. Namun ketika Jeong ingin mencari alamat si supir, Sun-wook keburu datang. Sehingga Jeong beralasan kalau dia lagi membereskan sisa file yang harus dia input. 불은 왜 꺼놨어? 눈 나빠지게. Besoknya, si supir truk itu didatangi oleh ibu korban yang mempertanyakan kenapa mobilnya harus dipundurkan lagi. Padahal dia bisa membawa anaknya ke puskesmas terdekat. Tapi si koplok ini tetap gak merasa bersalah, menyeret si ibu itu karena merasa dia juga sudah dihukum meskipun hukumannya ringan. Membuat si Jeong marah hingga malam harinya ketika si supir lagi berendam di bak gede. Anehnya, vigilante ini malah memakai topeng lengkap dengan pengubah suara. 너 잡으러 온 귀신이다 이 새끼야. Yah, ternyata ini adalah vigilante palsu karena yang asli malah lagi sibuk membantu nenek tetangga merapihkan dus jualannya. Dan seperti biasa, si nenek selalu memberi permen sebagai hadiahnya. Tapi ketika melihat berita bahwa ada vigilante lagi selain dirinya, tentu saja membuat Jeong merasa heran. Begitupun dengan si Jo-hon yang kebingungan karena vigilante ini menggunakan alat pengacau CCTV berbeda dengan aksi vigilante sebelumnya.
Nah, kasus itu pun diberitakan oleh TV sebelah, membuat Mbak Choi ngamuk, menilai kalau timnya memang gak becus kerja. Bahkan TV sebelah itu meniru acara mereka yang menampilkan para penjahat yang bebas dari hukuman setelah menjadi tersangka. Sampai ketika malam tiba, Vigilante palsu kembali beraksi tanpa menyelidiki dulu kebenaran kasus tersebut. Membunuh seorang perempuan karena dikira membunuh suaminya. Padahal suaminya itu mati tertabrak beca. Begitupun dengan bocah bulu kumut ini yang dikira memperkeos seorang perempuan, padahal dia hanya dijebak oleh orang lain. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia membuat video siaran bahwa dia tidak akan menghentikan aktivitas main hakim sendirinya, seolah-olah menantang para polisi. 비질런테 활동은 범죄. 하지만 이것은 공개적으로 선언합니다. 죄를 미워하는 인간의 본능에 따르게 비질런테 활동은 멈추지 않습니다. 아무도 우리를 잡을 수 없을 것입니다. Dari cara nantangnya seperti itu justru membuat Pak Encang yakin kalau Vigilante yang sekarang adalah peniru atau palsu. Dengan tujuan untuk memprovokasi Vigilante asli dan entah apa tujuannya. Rupanya Mbak Choi ini punya pikiran yang sama dengan Pak Encang kalau itu adalah Vigilante palsu. Dan hanya medianya lah yang akan mendapatkan pesan dari Vigilante yang asli. Selesai main basket, Sun Wook permisi keluar karena ingin membeli bala-bala. Sedangkan Jeong mendengarkan acara debat yang dihadiri oleh Mbak Choi. Di mana Mbak Choi menjelaskan bahwa efek dari kejahatan tidak berakhir dengan kerugian yang dialami korban, tapi juga menyebabkan dampak besar yang dialami keluarga yang ditinggalkan, khususnya pada anak-anak yang kehilangan walinya. Dan hukum sangat tidak mempertimbangkan hal tersebut. Apalagi para pelaku seringkali memanfaatkan celah hukum seperti perlindungan anak di bawah umur, gangguan mental, ataupun hak asasi manusia. Sehingga para penjahat mendapat keringanan hukuman. Jadi Mbak Choi tidak setuju jika harus menyalahkan Vigilante atau media. Karena yang seharusnya disalahkan itu adalah para anggota dewan dalam membuat undang-undang hukum yang banyak celah dan tumpang tindih. Mendengar penjelasan itu seketika membuat Jeong tertarik karena apa yang disampaikan Mbak Choi sama dengan yang dirasakannya. Sementara itu, si nenek yang lagi sibuk bawa gerobak tak sengaja menghalangi jalan pengendara mobil ini. Karena orangnya gak sabaran, temperamental, dan agak edan, pria bernama Sopo ini malah tega menabrak si nenek. Gobloknya lagi, udah mah ditabrak, dimaki-maki pula. Seorang pria yang melihat kejadian itu meminta si Sopo agar bertanggung jawab, tapi si Sopo malah menyerangnya. Alhasil, pria itu balik memukulnya hingga bonyok. Tak lama setelah itu, polisi datang menangkap si Sopo karena sang nenek telah tewas. Sialnya, pria yang niat nolong itu juga harus ditangkap polisi dengan alasan telah melakukan penganiayaan. Wah, akhir zaman emang ya, si pelaku dibawa ke rumah sakit, yang nolong malah dibawa ke kantor polisi. Bedom sih. Jeong yang nonton berita penabrakan itu terlihat murka, sesekali mengapalkan tangan karena tak sabar ingin segera mengeksekusi pelakunya. Sia. Hingga ketika akhir pekan tiba, Jeong menolak ajakan si Bohim untuk pergi ke tempat Ajojing lagi karena dia ingin segera beraksi. Di sisi lain, kakak si Sopo, kita panggil aja Jarwo, dengan pelontongnya teriak-teriak di rumah si nenek. Menawarkan uang 20 juta won asalkan suami si nenek mau berdamai dan mencabut tuntutan terhadap adiknya. Yah, mau ngejawab gimana, kondisinya aja udah lumpuh begini. Mana sendirian lagi. Jeong yang sedari tadi membuntutinya segera menghajar si Jarwo. Sedangkan Mbak Choi yang yakin kalau Vigilante akan memburu si Sopo ke rumah sakit, mengerahkan semua timnya untuk berjaga di sana. Siapa tahu mereka dapat merekam secara langsung saat Vigilante beraksi. Si Sopo sendiri kini terbaring di rumah sakit sambil mendapat pengawalan ketat dari polisi lengkap dengan si Johon yang lagi berjaga di luar. Namun tiba-tiba si polisi ini dapat telepon bahwa mobilnya ditabrak di parkiran. Sehingga dia turun ke bawah dan si Vigilante dapat kesempatan untuk masuk dan mencekik si Sopo. 누구보다 잘 어긴 놈이 누구보다 잘 지켰던 사람은
Jiong ingin si Sopo mengakui kejahatannya dan meminta dihukum seberat-beratnya di pengadilan nanti. Dan jika tidak, maka dia akan membunuhnya. Di saat yang sama si polisi itu memeriksa mobilnya, namun semuanya baik-baik saja. Baru sadar kalau itu hanyalah pengalihan. Sementara si Johon malah berpapasan dengan si Jiong yang lagi nyamar jadi dokter. Dan setelah tahu kalau si Sopo habis diserang, dia semakin yakin bahwa orang tadilah vigilantenya. Segera mengerahkan anggotanya untuk mencari ke setiap sudut rumah sakit. 단장님은 CCTV 확인하시고. 우영, 빨리. 잡아도 집중. Si Sopo yang ketakutan berniat akan melaporkan kejadian tadi pada kakaknya. Tapi, 이러니 내가 안 반할 수가 있나? dan ketika Jiong sudah berada di luar, ya, itu bukan suara kelapa jatuh, melainkan si Sopo yang dilempar dari atas. Seketika semuanya jadi panik, tapi si Jiong yang melihat vigilante palsu itu turun lalu menaiki ambulan, segera mengejarnya dan berhasil masuk. Anehnya si palsu ini tahu kalau vigilante yang asli bernama Jiong. 반갑다, 지용아. Si palsu membawa Jiong ke atas gedung dan terlihat senang karena dia bisa bertemu langsung dengan vigilante asli. Mengaku kalau dia mengidolakannya dan mengajak Jiong untuk bekerja sama. Tapi, 엄청 기다렸는데. 네 팬. 나랑 손잡자. 잠깐만. 계속 안 잡힐 것 같아. 야, 더 사냐고. Jiong jelas menolak karena tujuan si palsu ini berbeda dengan tujuannya selama ini. Sebenarnya kekuatan mereka nyaris berimbang, tapi si palsu sedikit lengah hingga dia harus tergantung. Menyuruh si palsu untuk tidak mengikutinya lagi. 대신 나와 다른 길을 가라. Si Johon memeriksa sebuah wajah dokter yang ada di daftar rumah sakit tersebut, namun tak ada satupun yang wajahnya mirip dengan orang yang berpapasan dengannya. Sedangkan Mbak Choi berhasil mengambil video yang dia curigai sebagai vigilante asli. Kembali ke si Jiong yang mukanya jadi amburadul kayak gini, takutnya dia dicurigai oleh teman-temannya. Namun tak lama setelah itu dia dapat pesan dari si palsu bahwa dia bisa membantunya mencari alibi untuk menutupinya. Nah, inilah wajah asli si palsu. Pria bernama Jo Gang-ok ini adalah wakil direktur Deka Group, salah satu perusahaan terbesar di Korea, dan berinvestasi di berbagai bidang termasuk media TV. Sementara itu, si Jarwo menghajar anak buahnya yang lalai menjaga dirinya, bahkan sekarang adiknya juga terbunuh. Meminta mereka untuk segera mencari si vigilante. Bersamaan dengan itu, si Johon datang dan menanyakan rekaman CCTV saat penyerangan semalam, siapa tahu ada. Tapi kelihatannya si Jarwo gak terlalu menanggapi si Johon karena dia ingin dia sendirilah yang mengurus si vigilante. Di lain sisi, Gang-ok pergi menemui Mbak Choi menawarkan investasi untuk program vigilante. Tapi Mbak Choi menolak karena dia ingin membuat artikel atau program itu tidak dicampuri oleh pihak eksternal. Gang-ok terus terang bahwa dia sangat menyukai vigilante dan dia juga yakin kalau Mbak Choi juga suka. Oleh karena itu, dia mengajak Mbak Choi untuk sama-sama melindunginya lalu mengambil flash disk yang isinya rekaman video si Jiong pada saat di rumah sakit. Ya, saya juga tidak tahu apa tujuan orang ini yang ingin melindungi identitas asli si vigilante. 우리가 그를 지켜줍시다.
Singkatnya, Johon dan yang lainnya membahas tentang kasus yang terjadi semalam di rumah sakit, di mana si Johon mengungkapkan pendapatnya yang sama persis dengan Pak Encang, yakni si pelaku adalah orang yang ngerti tentang cara kerja kepolisian. Setelah itu, Johon datang ke Akpol untuk menyerahkan berkas hasil rapat itu pada Pak Encang. Tak sengaja, dia kembali berpapasan dengan Jiong yang mukanya seperti gak asing buat dirinya. Sehingga pas ketemu Pak Encang, dia ingin memeriksa foto para murid yang belajar di sana karena siapa tahu pelaku vigilante itu adalah seorang polisi. Pak Encang sih menolak karena menurut aturan dia tidak boleh membocorkan data pribadi milik mereka. 만약에 말입니다. 진짜 경찰이라면 Kembali ke Mbak Choi yang mencari informasi tentang Gang Ok, tapi malah muncul sebuah perusahaan bernama Sewol, di mana pemimpinnya pernah menjadi tersangka pembunuhan, tapi dibebaskan karena kurangnya bukti bernama Kim Samdo. Sedangkan Bohim memberi kabar jika Johon manusia blasteran tiang listrik itu sangat ditakuti oleh kepolisian pusat dan kali ini ditugaskan untuk menangkap vigilante. Johon sendiri mendatangi markas si Jarwo dan menghajar seluruh anak buahnya karena Jarwo tidak juga memberikan rekaman CCTV itu. 장순 씨. 내가 얌전히 있으라고 했지. 여기가 어디라고? 진짜 경찰이야? Karena takut, si Jarwo akhirnya jujur kalau rekamannya sudah dirusak oleh vigilante. Sementara Pak Encang yang sudah mulai curiga dengan Jiong mempertanyakan luka yang ada di wajahnya. Dengan polosnya Jiong menjawab kalau ini akibat dicipok nyamuk. Tentu saja Pak Encang gak percaya, tapi 경찰이 김지용 학생을 찾아갔는데요. ya, tiba-tiba saja wanita bernama Mei Mei ini mengaku telah diselamatkan Jiong saat dirinya akan diperkaos oleh 7 orang tadi malam. Jadinya Pak Encang yakin bahwa luka di wajah Jiong adalah hasil menyelamatkan perempuan ini. Nah, ternyata bantuan tadi berasal dari Gang Ok, lalu asistennya melapor kalau video yang direkam Mbak Choi tentang vigilante aman terkendali, karena muka si Jiong sama sekali gak kelihatan. Hanya saja saat ini Mbak Choi sedang menyelidiki perusahaan si Samdo. Singkat cerita, Jiong mulai memikirkan tawaran dari si palsu yang ingin mengajaknya kerjasama. Terlebih sekarang adanya si Johon yang siap mengacaukan semua rencananya. Alhasil, Jiong pun mengajak si palsu untuk bertemu, membahas tentang cocok atau tidaknya mereka melakukan kerjasama. Membuat si Gang Ok yang agak sengklek ini kesenangan. 그치? Di tempat lain, Mbak Choi yang sedang menyelidiki perusahaan si Samdo, yaitu Sewol Industri, meminta bantuan teman sesama jurnalis yang dulu pernah menyelidiki perusahaan si Samdo bernama Desok. Desok menjelaskan kalau perusahaan Sewol itu sengaja menjadikan bisnis impor sebagai kedok karena aslinya perusahaan itu adalah pusat judi terbesar di Korea. Pinjol ilegal lengkap dengan menjual narkomar juga. Dan salah satu orang yang bekerja sama dengan perusahaan itu adalah si Doyok, penjahat yang mati di rantai vigilante di episode 2. Kejamnya si Samdo membuat orang-orang pada takut kepadanya. Sekalinya diusik, maka nyawa menjadi taruhannya. Lagi pula si Samdo selalu bebas dari hukum dengan alasan kurangnya bukti. Mbak Choi lalu bertanya apakah Samdo ada hubungannya dengan perusahaan Deka Group. Desok sih mengaku gak tahu persis, namun yang pasti Desok juga membutuhkan Mbak Choi agar membantunya karena sekarang dia lagi ditekan oleh pihak lain agar tidak menyelidiki si Samdo lagi. Padahal dia harus menemui seorang aktor yang pernah ditangkap karena dijebak oleh si Samdo. Dan si aktor berjanji akan membocorkan informasi penting tentang si Samdo. Nah, teman-teman, ini dia si Samdo yang wajahnya selalu menjengkelkan tiap main di adegan film manapun. Dia datang ke sana untuk mengeksekusi 2 orang yang dulu pernah melaporkan perbuatannya pada polisi.
Tragisnya lagi, si Samdo memanfaatkan para babi yang gak dikasih makan selama setahun untuk memakan mereka. Tapi saat itu juga si Samdo harus merasakan karmanya ketika sepatu mahalnya harus menginjak ranjau babi. Sementara Mbak Choi dan Desok yang sudah janjian dengan si aktor segera masuk ke rumahnya. Namun sialnya si aktor sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka yakin kalau itu adalah sebuah pembunuhan. Tapi si polisi menyatakan bahwa itu kasus bunuh diri, itu dibuktikan dengan adanya surat terakhir dari si korban. Di saat mereka kebingungan, si Desok teringat pada tempat awal mereka akan melakukan pertemuan. Tapi tiba-tiba si aktor merubah tempat pertemuannya. Yakin kalau si pelaku pembunuhan itulah yang mengalihkan tempat pertemuan mereka. Singkatnya, akhir pekan pun tiba dan Jiong akan memanfaatkan waktu liburnya itu untuk menemui si palsu. 안녕하세요. 저 기억하시죠? Di saat bersamaan, Johon juga ada di sana. Jadinya Jiong memilih untuk pergi dengan si Mei Mei karena tidak ingin melibatkan dua sahabatnya. Setelah itu, Jiong pura-pura pergi ke toilet, padahal dia sengaja menemui si Johon. Pura-pura bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu? Johon hanya menyarankan Jiong untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena bakatnya yang cerdas bisa saja akan sia-sia. Seolah-olah dia sudah mengetahui kalau memang Jionglah vigilante yang asli. Tapi Johon mengaku hanya akan fokus pada kejahatan vigilante sesuai dengan obrolannya dengan Pak Encang. Jika dia menangkap vigilante asli yang sudah memiliki reputasi bagus di mata masyarakat, apalagi tampangnya ganteng seperti saya, maka dipastikan masyarakat akan memusuhi mereka. Jadi daripada menangkap vigilante yang asli, mendingan dia menangkap penjahat dan menjadikannya sebagai vigilante. Agar masyarakat percaya dan kecewa kalau vigilante itu ternyata orang jahat. Di saat bersamaan, ternyata si palsu alias si Gangok melihat juga pertemuan itu. Nah, pada saat makan, Jiong bertanya pada si Mei Mei sebenarnya siapakah orang yang menyuruhnya untuk melakukan itu. Mei Mei sih mengaku tidak tahu karena dia hanya menjalankan perintah dari agensinya. Tak lama setelah itu si palsu nelepon mengatakan kalau si Johon adalah boneka penguasa yang berbahaya. Jadi sebaiknya Jiong menghayukan ajakannya untuk melakukan kerjasama. Jiong mengaku si Johon sebenarnya sudah tahu bahwa dia adalah vigilante. Tapi Jiong akan tetap mempertimbangkan kerjasama itu asalkan Gangok mau memberinya HP duplikat si Johon seperti Gangok yang menduplikat HP-nya juga. Di sisi lain, dua jurnalis ini telah sampai di tempat pertama si aktor memberikan lokasi pertemuan sebelum dia tewas. Dan benar saja gudang itu berisi server koin kripto ilegal yang sering dilakukan si aktor atas perintah perusahaan Sewol. Baru ngerti kenapa si aktor dibunuh karena untuk menjaga rahasia tempat tersebut. Tapi masalahnya satu orang pria misterius muncul sambil membawa obeng. Naas bagi si Desok yang tak sempat melarikan diri hingga dia harus innalillahi di tempat. Sedangkan Bacoy berhasil kabur meskipun pria ini sempat menaiki mobilnya. Malamnya Mbak Choi kembali ke tempat itu sambil membawa polisi, namun wow karena tempat itu sudah bersih, tak ada apapun termasuk jasad si Desok yang menghilang entah kemana. Sedangkan si Johon mendapat teguran dari jenderal polisi bernama Jae-yub karena dia belum juga berhasil menangkap vigilante. Alasannya sebentar lagi dia akan pensiun, jadi dia ingin menyelesaikan kasus ini terlebih dahulu. Keesokan harinya, Bohim dan Sunwook terus memancing-mancing si Jiong tentang si Mei Mei, tapi Jiong tak mau menanggapinya. Lagian dia juga dapat pesan dari si Gangok yang memberitahu di mana Jiong dapat memperoleh HP duplikat si Johon. Dia pun pergi ke tempat itu, mengambil HP-nya, dan dia jadi tahu siapa-siapa saja orang yang berhubungan dengan si Johon. Bersamaan dengan itu, media Mbak Choi memberitakan tentang kematian sang aktor yang sempat melarikan uang sebesar 800 miliar won.
disertai dengan bukti video adanya server-server tersebut, termasuk berita meninggalnya Desok di lokasi itu. Bahkan Mbak Choi berani menampilkan sosok si Samdo sebagai orang yang dicurigai dalam melakukan penipuan kripto itu. Samdo sendiri mendapat panggilan telepon dari seseorang dengan inisial Tikus yang menyuruhnya untuk menonton berita tersebut. Jelas saja si Samdo kesal apalagi terungkap siapa inisial Tikus itu sebenarnya. Yah, ini dia orangnya, mantan dalang OPJ sekaligus jenderal polisi yaitu Jae-hyuk Patrio. Membuat si direktur media marah-marah karena gara-gara acara tersebut dia baru saja diancam oleh si Samdo. Karena tak terima dimarahi direktur, si Kuak akhirnya memarahi Mbak Choi juga. Tapi sebagai jurnalis, Mbak Choi tetap kekeh pada pendiriannya yang akan melaporkan kebenaran pada setiap acaranya. Oke, setuju. Di sisi lain, orang yang kemarin membunuh Desok, kita panggil aja Rocky ini, sedang sibuk membakar jasad si Desok dan kini sedang menyuruh anak buahnya bernama Acuy untuk membunuh Mbak Choi sekalian. Ya, si Rocky ini adalah seorang pembunuh bayaran kepercayaan si Samdo yang selalu menjalankan misinya bersama si Tamya Blasteran Generwo. Singkatnya, setelah melihat Mbak Choi, si Acuy segera bergerak dan berusaha membunuhnya. Tapi John rupanya sadar akan adanya bahaya yang akan menimpa Mbak Choi setelah siaran beritanya tadi. Menyuruhnya berhenti termasuk memprovokasi agar si vigilante kembali bergerak. Setelah itu John memborgol si Acuy, memaksanya memberitahu lokasi dan orang yang telah menyuruhnya. Dan benar saja, Jiong kini sedang menyelidiki kasus si Samdo setelah beritanya viral diangkat oleh media Mbak Choi. Kembali ke si Acuy yang mempertanyakan kenapa John tidak membawa bantuan saja, karena tempat yang akan mereka datangi ini sangatlah berbahaya. Belum tahu dia kalau sejak kecil si John sering ngacak-ngacak kloset. 니들 그 자리에 사람 취급은 해줄게. Tak lama setelah itu, para polisi pun datang ke TKP dan dia telah mempengaruhi media agar menganggap seolah-olah kejahatan yang terjadi di gudang tersebut adalah perbuatan vigilante. Berharap masyarakat tidak memuja-muja lagi pahlawannya tersebut. Tapi tentu saja mereka tetap gak percaya. Jae-hyuk pun marah-marah kenapa John melakukan hal seperti itu, menipu masyarakat. Padahal dia marah karena tempat itu adalah markas rekan mafianya, yaitu si Samdo. Samdo sendiri merasa bingung kenapa John memfitnah mereka sebagai vigilante dan menyelamatkan Mbak Choi. Yakin kalau itu bukanlah perintah si Jae-hyuk. Yang itu berarti dia juga harus menyingkirkan si John selain Mbak Choi. Nah, sebagai mafia gelap tentu saja dia punya tempat untuk mencuci uangnya, yaitu di sebuah gereja, dan oknum pendeta inilah pelakunya. Namanya Shin Kayo, kita panggil aja pendeta Shin. Sementara si Jiong hanya tertawa melihat si John ternyata membuktikan ucapannya waktu itu, yang akan menjadikan penjahat sebagai vigilante. Tapi tentu saja dia tak akan membiarkan itu terjadi lagi. Hingga malam harinya dia mendatangi kurir narkomar si Samdo dan tanpa basa-basi lagi dia langsung membunuhnya. Lalu mengambil buku catatan aliran narkomar tersebut. Sedangkan direktur media kembali marah-marah karena media mereka dicap jelek oleh masyarakat akibat dari rencana John tersebut. Menyuruh Mbak Choi dan si Kuak agar mundur sebagai jurnalis. Namun tak lama kemudian pembunuhan kurir narkomar itu diberitakan dan di TKP terdapat tulisan khas ala vigilante asli. Membuat Mbak Choi kegirangan sebagai bukti bahwa vigilante yang diungkap polisi kemarin hanyalah pemalsuan. Begitupun dengan si Gang Ok yang merasa senang karena idolanya itu telah menjawab tantangan polisi. Berbeda dengan si Samdo yang justru panik karena buku besarnya telah menghilang.
Sementara itu, si Johon yang kecewa segera mengejar Jiong, tapi dia berhasil lolos. Namun rupanya Johon mengejar Jiong bukan untuk menangkapnya, melainkan mengajaknya bergabung layaknya polisi. Akhirnya Jiong menempakkan diri dan bertanya apakah Johon pernah berada di posisi orang lemah. Saat hukum diharapkan adil, malah berpihak kepada para penjahat. Tapi si Johon membalas, keadilan bagi dirinya adalah keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi apapun yang Jiong lakukan, meskipun itu demi kebaikan, tetaplah salah. Perbedaan pendapat itulah yang akhirnya membuat mereka jadi gelut. 고금을 막론하고 반역죄야 반역죄. 그리고 거기에 성공하지 못한 자. 넌 강력자야 반역자. Dengan memanfaatkan tubuh tinggi besarnya, Johon sama sekali tak kesulitan untuk membuat Jiong terkapar dan akan segera membunuhnya. Si palsu ternyata dari tadi sudah ada di sana, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan terdesak, Jiong sempat berkata apakah ini merupakan perintah dari si tikus juga, membuat Johon kaget dan akhirnya Jiong bisa melepaskan diri sambil berkata bahwa dia tidak peduli orang-orang akan menyebutnya apa karena dia terpaksa harus menjadi iblis untuk membunuh iblis lain. Yakin kalau si Johon sudah tahu apa yang dilakukan si Samdo dengan tikus atasannya itu. Jadi si Johon seharusnya membuktikan apakah keadilan itu memang ada pada kedua penjahat tersebut. Kalau Johon bisa membuktikannya, maka Jiong bersedia menuruti perintahnya untuk menjadi polisi adil menurut sistem. Si Johon pun hanya diam mematung, pertanda bahwa kali ini dia setuju dengan Jiong. Singkatnya, Jae-yup malah memecat Johon sebagai kepala tim pemburu vigilante dan pastinya keputusan itu adalah perintah si Samdo. Membuat Johon mulai mempercayai perkataan Jiong. Setelah itu, Johon pergi ke tempat si Acuy disekap, bertanya apakah ini ada hubungannya dengan si tikus. Acuy mengaku tidak tahu karena dia hanya berhubungan dengan Rocky. Hanya saja dia tidak tahu di mana si Rocky sekarang berada. Mungkin salah satu rekannya yaitu si Botak mengetahuinya. Sementara itu si palsu malah memanfaatkan momen dirawatnya Jiong sebagai ajang selfie-selfie dengan idolanya tersebut. Dasar sengklek ya jelema. Ketika siluman dari pingsannya, Jiong harus merasa kecewa mendengar kabar bahwa Mbak Choi telah dipecat oleh perusahaannya. Dengan terpaksa, Jiong meminta bantuan si palsu agar Mbak Choi bisa terus meliput. Keesokan harinya si Gang Ok memberikan ruangan khusus untuk Mbak Choi dan memastikan kalau mereka berada di pihak yang sama, yaitu mendukung si vigilante asli. 자, 이제 사무실도 생겼겠다. 앞으로 어떻게 할 예정이죠? 김삼도 회장의 혐의를 본격 수사기관에서 도저히 나서지 않고는 못 버. 그러고 나면요? 그런데 비질란테가 나설 무대를 만들어줄 겁니다. Alhasil, Mbak Choi pun melakukan siaran lagi, meluruskan tentang kasus kripto dan kematian Desok yang memang benar adanya. Bahkan sekarang dia mengungkit inisial tikus yang membuat masyarakat kembali gempar. 진실을 밝히는 것이 사람들이 진정한 저와 함께 해주실 것이라 믿습니다. 우리가 비질란테라고 부르는 이미 이들과 맞서고 있습니다. 하지만 여러분들께서 함께 해주신다면 끝까지 가겠습니다. Sedangkan Johon menangkap si Botak, menyuruh si Acuy untuk membunuhnya agar si Botak mau memberitahu di mana si Rocky berada. 난 방 씨를 찾을 수 있다. 거수. Sementara itu di kepolisian muncullah Nam Yong-gil, orang yang menggantikan Johon menangkap vigilante. Marah karena si Johon main pergi gitu aja tanpa melakukan serah terima. Sedangkan Jiong yang baru pulang dari rumah sakit akhirnya bisa membuka buku aliran narkomar itu dan menemukan aliran dana 9 miliar won yang dicuci di sebuah gereja. Hingga malam harinya ketika anak buah si pendeta akan mengubah uangnya jadi bentuk kripto,
Alhasil dia bisa mendapatkan bukti transaksi ilegal tersebut. Namun ketika menyadari adanya si palsu di ruangan itu, Jiong segera mengejarnya. Si palsu ternyata sangat menikmati kejar-kejaran itu dan setelah capek, dia berhenti lalu menagih janji si Jiong yang bersedia melakukan kerjasama. 굉장히 닮은 모습이 많다는 가면 벗어. 활동을 하는 게 아니라는 증명이 필요해. Alhasil mereka pun nongkrong di atas kontainer dan menitipkan flashdisk itu untuk diberikan pada Mbak Choi. Sedangkan Jiong akan memburu pendeta yang mengatasnamakan agama dalam kejahatannya, lalu setelah itu dia akan mengurus Samdo. Besoknya, Si Yonggil mengunjungi Pak Encang untuk menanyakan apa yang dilakukan Johon ketika dia berkunjung ke tempat ini. Namun tiba-tiba Jiong masuk untuk melapor bahwa dia sudah bisa beraktivitas lagi. Sehingga dia bisa mendengar apa yang dibicarakan Si Yonggil dengan Pak Encang yang ingin melihat daftar para siswa. Ya, Si Yonggil sadar alasan kenapa Johon ingin memeriksa wajah para siswa. Karena Johon mencurigai mereka. Jiong sendiri menawarkan bantuan pada Pak Encang, namun Pak Encang menolak karena sepertinya dia mulai mencurigai Jiong lagi. Ya, hidup pendeta Shin Kayo ini memang luar biasa komplit ya. Selain membimbing orang ke jalan kebenaran, dia juga membuka usaha narkomar dan menipu orang. Namun setelah itu, tanpa basa-basi lagi, Jiong menghajar mereka, khususnya pada si oknum yang kabur ini. Jiong menjawab mana ada Tuhan menyuruh umatnya untuk menjual narkomar dan menjadi rentenir. Tewasnya oknum pendeta Shin itu kembali membuat heboh masyarakat dan menuai banyak pro dan kontra. Namun pastinya membuat si Jae-hub khawatir karena bisa jadi merekalah yang akan menjadi korban selanjutnya. Tapi si Samdo menenangkannya karena dia berjanji akan membunuh Mbak Choi, Johon, dan juga si Vigilante dalam kurun waktu 5 hari saja. Asalkan si Jae-hub menyelamatkan kasusnya. Di tempat berbeda, Gang Ok memberikan flashdisk kejahatan si oknum pendeta itu pada Mbak Choi, membuat Mbak Choi curiga jangan-jangan si Gang Ok sudah mengetahui siapa Vigilante sebenarnya. Tapi apapun itu, yang penting sekarang dia harus segera menginformasikan isi flashdisk itu pada publik. Bersamaan dengan itu, Rocky dan Tamya pun bergerak, diikuti oleh si Johon yang menyadari akan adanya bahaya yang menimpa pada Mbak Choi. Alhasil ketika Mbak Choi akan membuka isi flashdisk itu, si Johon tiba-tiba mematikan siarannya, di mana dia kembali mengingatkan akan bahayanya hal itu pada keselamatan Mbak Choi. Dia juga tidak mau kalau masyarakat jadi lebih mempercayai Vigilante daripada polisi. Namun saya juga tidak tahu apa yang telah mereka sepakati. Yang jelas Johon tiba-tiba keluar dan berniat pergi dari sana. Tapi 겁나게 빠르네. 재밌네. 날 또 찌를 수 있을 것 같니? Johon akhirnya tumbang juga ketika si Rocky berhasil menusuk perutnya. Rocky berniat akan menghabisi Johon saat itu juga, tapi
dan si Rocky lebih memilih kabur karena merasa dia sudah menyelesaikan tugas hari ini. Nah, penyerangan terhadap Johon pun dilaporkan media termasuk penyelamatan yang dilakukan oleh vigilante. 것으로 알려졌습니다. 퇴근하려고 하는데 소리에 차 사고인 줄 알았어요. 그럼 서로 죽일 듯이 싸우는데 Jadinya si Gang Ok protes kenapa juga Jiong menyelamatkan si Johon yang jelas-jelas selalu menjadi penghalang buat mereka. Tapi 선배님을 또 하나의 비질란테로 만들 거야. membuat si Sengklek ini kagum dengan rencana Jiong. Mbak Choi sendiri berniat menengok si Johon yang sedang dirawat, namun tak diperbolehkan karena si Johon belum siuman. Secara kebetulan dia bertemu dengan si Jae-yub, lalu menitipkan pesan semoga Johon lekas sembuh. Padahal Mbak Choi sudah mencurigai bahwa dalang penyerangan tadi adalah si tikus ini. Untungnya penusukan itu tidak mengenai organ vital si Johon, namun akan cukup membuat dia koma dalam beberapa minggu. Kabar itu pun Jae-yub sampaikan kepada atasannya, kita panggil aja Angkoro, yang kelihatannya sama-sama berit alias tikus negara. Masih selamatnya si Johon membuat si Samdo kecewa pada si Rocky, tapi si Rocky balik mengancam akan membunuh si Samdo sekalian jika dia masih rewel. Lagian dia juga lagi memikirkan bagaimana cara agar dia bisa membunuh si vigilante yang kemarin mengganggunya. Kalau dilihat dari mukanya, si Rocky ini lebih cocok jadi petani cabai benot daripada jadi pembunuh bayaran. Di tempat lain, anak buah si Samdo sudah berhasil mengumpulkan semua kripto dalam sebuah harddisk. Namun tiba-tiba asap terlihat masuk ke ruangan itu karena di luar sudah terjadi kebakaran. Lalu Jiong lalu mengambil kripto tersebut, mencairkan sebagian, kemudian membagikannya pada salah satu panti asuhan. Kebaikan vigilante itu pun diberitakan Mbak Choi, terutama pesan di dinding yang tertulis, di mana dia akan menyumbangkan sebagian kripto itu pada yang membutuhkan, dan sebelum semuanya disumbangkan, maka dia ingin si Samdo, Jae-yub, dan juga Rocky Tamya menyerahkan diri ke polisi. Mbak Choi juga mempertanyakan kinerja polisi yang menunda penyelidikan dengan alasan kurangnya bukti. Tak hanya itu, media lain juga mewawancarai pengelola panti asuhan yang merasa terbantu dengan adanya uang dari vigilante tersebut. Nah, karena gencarnya tuntutan masyarakat, kepolisian akhirnya menyelidiki perusahaan Sewol, tapi si Samdo tak mau menanggapi surat pemanggilannya. Dan ternyata itu adalah ulah si Jae-yub yang ingin menumbalkan si Samdo agar dia bisa selamat, karena kalau dia sampai tertangkap, maka citra polisi akan rusak dan bisa dipastikan akan kalah pamor oleh Hansip. Yah, Samdo yang tahu kalau dia akan dijadikan tumbal, coba memberi sesajen pada si Jae-yub. Tapi si Jae-yub malah menyuruhnya agar menyerah saja dan berjanji akan mengeluarkannya dalam waktu 6 bulan saja. Lagian itu salahnya sendiri yang gak becus mengurus vigilante. Jadinya si Samdo ngamuk-ngamuk kayak orang yang kesurupan jurik-jarian. Menyuruh anak buahnya agar bergerak sendiri karena si Jae-yub dan si Rocky tak bisa lagi mereka andalkan. Atas insiden yang terjadi di parkiran itu ketika vigilante membantu Johon di dekat gedung siarannya Mbak Choi, Yonggil jadi curiga jangan-jangan Johon dan Mbak Choi sudah tahu siapa vigilante sebenarnya. Namun hal unik terjadi pada si Rocky yang berdoa dulu pada Tuhan sebelum melakukan pembunuhan pada si pengelola panti. 세상을 떠난 모든 이에게 영원한 안식을 주소서 밝은 빛을 비춰주시고 아멘. Berita terbunuhnya pengelola panti itu membuat Jiong merasa sedih karena niat baiknya malah dijadikan sebagai ajang balas dendam oleh para penjahat cutthroat. Maka dari itu malam harinya Jiong memberitahu si palsu bahwa dia harus segera bertindak sebelum adanya korban tak bersalah lagi. Meminta si palsu agar mengawasi Mbak Choi karena dia yakin para penjahat akan memburunya juga.
Dan tanpa Jiong sadari kalau si Sun Wook nampaknya sudah mencurigainya juga. Sedangkan si Gang Ok mulai meramal dirinya sendiri, dan ketika kartu yang keluar adalah kesatria, dia langsung bersemangat. Di saat bersamaan, anak buah si Samdo mulai terlihat memasuki basement, dan Bacoy sepertinya baru menyadari kalau orang yang menghalangi jalannya waktu itu adalah Vigilante. Namun ketika sadar kalau dirinya sedang diincar, Mbak Choi langsung memasang kamera di setiap sudut, lalu bersembunyi sambil melakukan siaran langsung. Hingga banyak publik yang mengetahuinya termasuk polisi. 성훈이, 지금 최미래 방송으로 빨리 찾아! 빨리 찾아! Sialnya, para penjahat itu berhasil menemukan Mbak Choi, membuat Yong panik berharap Gang Ok segera bertindak. Lalu, Gang Ok akhirnya datang lalu menyelamatkan Mbak Choi dengan tongkatnya. Ketika Yonggil dan polisi lainnya datang, mereka hanya menemukan Mbak Choi sedang duduk santai di meja kerjanya. Di kantor polisi, Yonggil bertanya siapakah sebenarnya Vigilante yang tadi menyelamatkannya. Mbak Choi menjawab bahwa tadi bukanlah Vigilante karena Vigilante asli tak pernah menggunakan tongkat di setiap aksinya. Dan karena tak menemukan petunjuk apapun, si Yonggil akhirnya memperbolehkan Mbak Choi pulang. Ketika di rumah sambil berendam, Mbak Choi teringat dengan kejadian si Gang Ok yang menyelamatkannya. Tertawa karena si Gang Ok lebih mirip Sun Gokong ketimbang Vigilante. Tapi besoknya si Yonggil datang ke Akpol untuk memanggil si Jiong setelah ada beberapa petunjuk yang membuat dia mencurigainya. Beruntung Pak Encang membelanya kalau Yonggil tidak memiliki bukti yang kuat, maka dia tidak boleh membawa muridnya pergi. Akhirnya si Yonggil pun pergi, hanya bisa menunggu hasil forensik setelah sebelumnya dia berhasil melacak pencairan kripto itu berada di dekat Universitas Polisi ini. Setelah itu Yonggil menemui si Johon yang belum bangun juga, seolah-olah minta bantuan Johon agar dia bisa mengungkap kasus Vigilante ini dan mengembalikan citra polisi. 전 제 직분을 다하겠습니다. 경찰이 수습할 수 있게 헤아려 주십시오. Namun setelah Yonggil pergi, dia membuka matanya dan hanya pura-pura masih koma. Singkatnya, pada saat libur akhir pekan, Jiong menemui Gang Ok lalu berterima kasih karena dia sudah menyelamatkan Mbak Choi. Karena hanya Mbak Choi lah orang yang dapat memberitakan Vigilante mencapai klimaks. Tapi tak lama setelah itu, Sun Wook memberitahunya bahwa Yonggil sedang menggeledah universitasnya karena hasil forensik menunjukkan bahwa sumber transaksi kripto berasal dari universitas mereka. Namun tak masalah karena Jiong sengaja melakukannya tepat di depan kantor Rektor Jaeyub. Dengan begitu, Yonggil mendobrak kantor itu dan menemukan ponsel sekali pakai yang sering Jaeyub gunakan untuk menghubungi si Samdo dan satu ponsel untuk mencairkan uang kripto. Jaeyub juga bernegosiasi namun tak bisa karena Yonggil adalah orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Tak bisa pakai cara halus, Jaeyub kemudian menghubungi si Rocky agar membereskan Nam Yonggil, orang yang baru saja keluar dari universitas. Alhasil, ketika di perjalanan, Johon yang mendengar kabar tersebut langsung terkejut, begitupun dengan si Jiong. Hingga malam harinya, Johon langsung menemui Jiong, menyalahkannya karena banyak orang tak bersalah mati karenanya. Jiong lalu menyuruh Johon agar membunuhnya sekarang jika dia ingin menghentikannya. Atau segeralah tunjukkan keadilan seperti yang selama ini Johon ucapkan. 죽을 뿐이야 가짜없이! 상관없습니다. 그것을 보도해 줄 사람이 최소한 한 명은 있어. 지금 죽이십시오. Sementara itu, si Rocky ternyata sudah menculik Mbak Choi, menyiksanya agar memberitahu di mana Vigilante berada.
Tentu saja Mbak Choi tidak tahu karena dia hanya tahu wajahnya saja. Sedangkan si Gang Ok yang tidak mendapat kabar Mbak Choi selama beberapa hari ini segera pergi ke rumahnya. Dan sadar kalau Mbak Choi telah diculik, dia pun segera memberitahu Jiong. 왜? 최민아가 며칠 전부터 연락이 안 되는데. 어차피 일어날 일이었어. 가자. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera pergi ke salah satu kantor si Samdo, di mana si Pasu muncul lebih dulu, memancing para penjahat agar Jiong leluasa menghajar satu orang yang tersisa. Lalu menyuruh orang tersebut memberitahu si Samdo bahwa besok jam 7 setelah Isya, dia harus membawa Mbak Choi untuk ditukar dengan dompet kriptonya. Si Samdo jelas bingung kenapa Vigilante menganggap kalau dirinya telah menculik Mbak Choi. Yakin kalau itu adalah perbuatan si Rocky yang disuruh oleh Jae-yub. Segera menghubunginya dan berjanji akan membayarnya lebih mahal dari sebelumnya. Alhasil Rocky pun setuju, yang padahal si Samdo akan mengerahkan seluruh anak buahnya dan membunuh mereka semua termasuk si Rocky. 애들 다 불러. 전부 다. 죽이지 못하면 우리가 죽는다. Padahal si Jiong juga tahu kalau yang menculik Mbak Choi adalah si Rocky atas perintah si Jae-yub. Dia sengaja melibatkan si Samdo agar bisa menangkap mereka semua secara sekaligus. Sun Wook yang sudah curiga dengan Jiong pura-pura kebetulan ketemu, hanya bisa meminta agar dia tak bolos besok hari. Sementara itu, si Jo-hon menyempatkan diri pergi ke pemakaman si Yong-gil, lalu menemui dua tahanannya untuk memberi makan. Jelas dong mereka senang karena udah beberapa minggu mereka hanya makan nyamuk dan tai cak-cak saja. Tapi 밥값은 해야지. singkatnya, anak buah si Samdo pun tiba di lapangan olahraga untuk mengambil alih CCTV agar mereka bisa mengetahui keberadaan si Vigilante dan si Rocky. Malam harinya, pria berkupluk hitam tertangkap di kamera, namun ketika mereka mau bertindak, mereka sangat kebingungan karena yang memakai kupluk hitam itu sangat banyak. Ya, inilah alasan kenapa Jiong membawa mereka ke tempat ini, karena sekarang lagi ada konser Samroh di mana para penontonnya diharuskan memakai baju hitam bertudung. Hingga Jiong dan Gang Ok bisa menyelinap dengan leluasa. Tak sadar kalau si Sun Wook juga ternyata ada di sana. Sementara si Rocky hanya bisa tersenyum melihat kecerdasan si Vigilante, menyuruh Mbak Choi agar memberi kode jika dia melihat Vigilante yang asli. Jika tidak, maka dia akan dimakan oleh si Tamya. Si Tamya pun turun dengan Mbak Choi sambil memakai sweater Holdi juga. Setelah melihat targetnya masuk, Samdo pun segera menerjunkan pasukannya, disusul Jiong dan Gang Ok yang siap menjalankan rencananya. Ketika acara berlangsung, si Samdo duduk di tribun untuk memastikan kalau si Rocky ada di tribun sebelah dan Mbak Choi ada di tengah kerumunan. Tiba-tiba Jiong menampakkan diri dan si Tamya yang menyadari itu segera mengejarnya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah trik saja agar si Jiong bisa membawa Mbak Choi keluar dari sana. Si Tamya terus mengejar, sementara Rocky yang menyadari hal itu segera bergerak, begitupun si Samdo. Tapi 야, 삼두야! 넌 뭐야? 너 자고동 귀신이다, 이 새끼야! ya, tugas si palsu adalah mengalihkan semua anak buah si Samdo, sementara Jiong menyuruh Mbak Choi untuk melakukan siaran langsung dan dia akan memancing si Tamya dan si Rocky naik ke atas mobil agar Mbak Choi bisa leluasa merekamnya. Jo-hon yang melihat live streaming itu segera bergerak, membawa si Acuy dan juga si Botak untuk menyamar jadi polisi. Pertarungan mereka akhirnya terganggu setelah Gang Ok datang membawa pasukan si Samdo. Pertarungan gak seimbang itu pun tak luput dari pengawasan Mbak Choi.
Di tempat lain, si Jayub sedang asik makan seblak dengan si Angkoro, tapi situasi berubah ketika salah satu anak buahnya melaporkan kericuhan itu. Tentu saja si Angkoro kecewa, menyuruhnya untuk segera pergi membereskannya. Bacoy yang melihat si Jiong terpojok segera mengalihkan para penjahat, mengaku kalau dompet kripto itu dia yang bawa. Alhasil mereka pun memburu Mbak Choi, tapi jelas Jiong tak membiarkan itu. Segera memasukkannya ke dalam bis agar dia bisa melawan para penjahat itu satu persatu. Masalahnya si Rocky malah masuk juga ke dalam bis karena selain melawan pasukan putih, dia juga ingin membunuh Vigilante. Begitupun dengan si Gang Ok yang kewalahan karena dia harus melawan pasukan si Samdo berikut si Tamya. Namun tiba-tiba Johon menyuruh mereka untuk berhenti dan menyerahkan diri. Tapi si Samdo yang udah kagok edan malah tetap ingin melawan. Setelah itu Samdo masuk bis ingin membunuh si Vigilante dan karena udah capek dia pun akhirnya hampir mati. Beruntung si palsu segera menyelamatkannya, tapi naas dia malah tertusuk. Jelas saja Jiong marah, apalagi setelah membuka kupluknya ternyata itu adalah Sun Wok. Namun di saat yang sama para polisi ini berdatangan dan Jiong terpaksa meminta Bacoy agar membawa sahabatnya ini ke rumah sakit. Sedangkan dia akan mengejar si Samdo, begitupun dengan si Rocky. Gang Ok yang melihat si Jiong lari langsung mengikutinya. Gang Ok mengunci pintu agar dia bisa menahan pasukan si Samdo di sana. Sementara Samdo, Rocky, dan Jiong masuk ke sebuah ruangan disusul oleh kehadiran Johon. Alhasil Johon melawan si Rocky, sedangkan Jiong melawan si Samdo. Penjahat utama kita baru muncul, bertepuk tangan melihat yang di bawah saling hajar kayak sabung ayam. Samdo yang ketakutan memohon agar dia diselamatkan. Tapi tak hanya itu, Jayub juga membuka keran air sambil menembaki mereka dari atas. Jadinya Johon dan Jiong kerjasama. Ketika peluru si Jayub habis, Johon lalu membantu si Jiong naik ke atas. Johon segera menghentikan Jiong karena dia ingin hukumlah yang akan mengadili penjahat ini. Lagi pula Jiong sudah mencapai tujuannya dan dia berjanji akan memperlihatkan keadilan yang sesungguhnya. Tiba-tiba si Rocky datang sambil melempar pisau, membuat si Jayub punya kesempatan mengambil pistol lalu menembak mereka bertiga. Menjadikan si Johon marah lalu menghajar si Jayub hingga tewas. Rocky yang masih penasaran berusaha akan membunuh si Johon, namun Jiong menahannya lalu membalikkan arah pisau sehingga membuat si Rocky juga tewas. Sayangnya Sun Wok yang berusaha dilarikan ke rumah sakit harus menghembuskan napas terakhirnya. Nah, entah apa yang direncanakan Mbak Choi dengan Jiong, yang jelas Mbak Choi menjadikan Sun Wok sebagai vigilante yang rela mengorbankan nyawanya demi kebenaran. Dan membuat kedua petinggi polisi ini, termasuk si Angkoro, harus menutup kasus vigilante. Sedangkan si Gang Ok yang baru siluman dapat kabar dari asistennya bahwa Jiong baik-baik saja dan Mbak Choi menjadikan Sun Wok yang tewas sebagai vigilante. Agar Sun Wok mendapatkan jasanya dan membiarkan vigilante asli terus bergerak. Namun yang menarik adalah ketika si Gang Ok bilang, 김삼도 수준의 증거로는 회장님을 은퇴시키기 무리였을까? 이번에도 우리 회장님은 법망을 피해가겠지.
Yah, entah ketua mana yang dia maksud. Mungkinkah Gang Ok membantu Jiong karena ada udang di balik gorengan? Saya tidak tahu ya. Sementara itu, Jiong hanya bisa melihat makam sahabatnya yang dipenuhi karangan bunga dari masyarakat yang mengidolakan Vigilante. Sedangkan Bacoy hanya bisa memandanginya dari jauh sambil bercerita kepada Johon alasan kenapa dia sangat mendukung Vigilante. Jadi dulu ayahnya pernah dipitnah korupsi hingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Sayangnya waktu itu tak ada satupun media yang meliput kebenarannya. Oleh karena itu sekarang sebagai jurnalis dia selalu ingin mengungkapkan kebenaran dan mendukung Jiong agar meneruskan aksinya sebagai Vigilante. Mendengar hal itu Johon hanya diam saja seolah-olah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Choi. Kembali ke si Jiong yang ketika melamun sendirian tiba-tiba mendengar sebuah pernyataan dari si Angkoro yang memutarbalikan fakta bahwa Jayub tewas di sana sebagai satu-satunya polisi yang membela kebenaran. Membuat Jiong ingin ketawa tapi takut dosa. Di scene terakhir kita akan melihat bagaimana para calon polisi ini diangkat jadi polisi beneran, namun ketika bersumpah Jiong sama sekali tidak mengangkat tangannya, bahkan tidak memberi hormat. Karena dia akan melanjutkan misinya sebagai Vigilante yang aksi-aksinya mungkin akan kita tonton di season berikutnya.